Selamat malam, Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Selamat datang kembali di Pray, Praise, and Worship. Apa kabar semuanya? Bro, banyak yang work from home. Saya udah dari hari Senin work from home. Sudah makan malam semuanya? Berapa banyak yang hadir dalam worship and healing hari Senin kemarin? Halo Jovan. Salam sehat juga Pak Ardianto. Sebelum mulai, saya bersaksi dulu ya. Jadi hari ini baru hasil keluar PCR saya negatif. Hari Kamis malam saya putuskan untuk kita online hari Minggu. Dan hari Jumat kita PCR swab semuanya. Karena sekarang antri jadi hasilnya lama. Dan hasil saya negatif. Tapi rupanya saya ketemu dengan seseorang di outdoor selama beberapa menit pakai masker. Dan ternyata orang tersebut negatif. Positif. So, saya baru tahu setelah saya selesai khotbah hari Minggu. Jadi karena papa mama tinggal di rumah, saya memutuskan untuk bisa isoman, berjaga-jaga, karena harus tunggu 5 hari kan, nggak ada gejala, semuanya baik. Hari Rabu, udah hari kelima ya, saya antigen negatif. Dan sekaligus PCR, saya mau dua-duanya, karena kan kalau udah 5 hari di antigen langsung ketahuan kan. Tapi saya tunggu sampai tadi, jadi sekarang tuh 36 jam baru keluar ya hasilnya. Nggak ada ekspres. Dan akhirnya baru aja dapat kabar setengah jam yang lalu hasilnya negatif. Ini ada yang bilang suaranya nggak ada, apakah suaranya oke? Saya karena nggak bisa dengar suara saya sendiri, jadi saya ngomong, maksudnya nggak bisa dengar dari IG. Apakah semuanya oke? Suaranya bisa dengar? Oh, berarti kalau respon kedengaran. Yuk, kita semangat sama-sama. Selamat datang untuk semuanya dari Jakarta, Indonesia, dari luar negeri. Tadi ada dari Surabaya dan dari tempat-tempat lain. Bapak yang baik, kami bersuka cita karena malam ini di tengah Omikron yang meningkat, kami tetap percaya Tuhan pegang kendali. Kami mau beri hati kami beri pujian, penyembahan, hati yang mau mendengarkan isi hati Tuhan, dan kami mau mengalami Tuhan, bersekutu dengan Tuhan, bersuka cita bersama kami, nikmati pujian dari umat-Mu. Di dalam nama Yesus, dan semua yang percaya sama-sama katakan, Amin, amin. Oke. Nyanyi, puji Tuhan, bangun bait kudusnya. Di tempat ini Yesuslah hadir, kemuliaan Tuhan dinyatakan. Oh, sukacita, bangun bait kudusnya, persembahkanlah seluruh hidupmu bagi kemuliaannya. Yo, sama-sama nyanyi, puji Tuhan, bangun bait kudusnya. Di tempat ini Yesuslah hadir, kemuliaan Tuhan dinyatakan. Oh, sukacita, bangun bait kudusnya, persembahkanlah seluruh hidupmu bagi kemuliaannya. Amin. Anugerahnya bagiku, kasihnya dicurahkan. Sambutlah dia, juru selamat. Bersoraklah, nyanyi, puji Tuhan, bangun bait kudusnya. Di tempat ini Yesuslah hadir, kemuliaan Tuhan dinyatakan. Oh, sukacita, bangun
Bait kudusnya. Persembahkanlah seluruh hidupmu bagi kemuliaannya. Katakan anugerahnya, anugerahnya bagiku. Kasihnya dicurahkan, sambutlah dia juru selamat. Bersoraklah, nyanyi puji Tuhan. Bangun bait kudusnya. Di tempat ini Yesuslah hadir, kemuliaan Tuhan dinyatakan. Oh, sukacita. Bangun bait kudusnya. Persembahkanlah seluruh hidupmu bagi kemuliaannya. Persembahkanlah seluruh hidupmu bagi kemuliaannya. Nyanyilah dan menarilah bagi Sang Raja, haleluya. Nyanyilah dan menarilah bagi Sang Raja. Nyanyilah, nyanyilah dan menarilah bagi Sang Raja, haleluya. Nyanyilah dan menarilah bagi Sang Raja. Angkatlah tanganmu, pujilah dia, tinggikan namanya. Sukacita bersoraklah, hei, nyanyi sama-sama, tepuk tangan, bernyanyilah bagi Sang Raja, haleluya. Nyanyilah dan menarilah bagi Sang Raja. Angkatlah suaramu, pujilah dia, tinggikan namanya. Sukacita bersoraklah, hei, nyanyilah dan menarilah bagi Sang Raja, haleluya. Nyanyilah dan menarilah bagi Sang Raja. Bapak Ibu Saudara, hati yang gembira adalah obat yang manjur. Salah satu memiliki hati yang gembira adalah memuji Tuhan. Waktu memuji Tuhan, kita sehat, imun kita naik. Yang Omikron, ayo puji Tuhan. Yang sakit apapun, ayo puji Tuhan. Kalau perlu berdiri, ini sayang saya biasanya kalau di Gilgal Center bisa berdiri. Saya mau coba minggu depan pakai strap gitar bisa berdiri. Saya ingin menari, melompat untuk Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang gak main gitar, ayo semuanya berdiri, tepuk tangan, semangat. Siap semuanya, hei, nyanyilah dan menarilah bagi Sang Raja, haleluya. Nyanyilah dan menarilah bagi Sang Raja. Angkatlah tanganmu, pujilah dia, tinggikan namanya. Sukacita, hei, bersoraklah, ho ho, nyanyilah dan menarilah bagi Sang Raja, haleluya. Nyanyilah dan menarilah bagi Sang Raja. Puji Tuhan, haleluya. Puji Tuhan, haleluya. Kini dan selamanya, amin. Sama-sama puji Tuhan, haleluya. Puji Tuhan, haleluya. Kini dan selamanya, amin. Semuanya masih bersuka cita malam ini. Ku bersuka, hei, di dalam Tuhan. Cintanya lebih dari anggur, menarik kami dan melompat bersama. Ku
bersuka di dalam Tuhan. Ku bersuka di dalam Tuhan. Cintanya lebih dari anggur, menarik kami dan melompat bersama. Ku bersuka di dalam, sama-sama. Ku bersuka di dalam Tuhan. Oh, cintanya lebih dari anggur, menarik kami dan melompat bersama. Ku bersuka di dalam Tuhan. Angkatlah suaramu, pujilah Dia, tinggikan namanya. Sukacita bersoraklah, hei, nyanyilah dan menarilah bagi Sang Raja. Haleluya, nyanyilah dan menarilah bagi Sang Raja. Ku tak akan berdiam, memujimu selalu. Ku bersyukur padamu selama-lamanya, amin. Ku tak akan berdiam, memujimu selalu. Ku bersyukur padamu selama-lamanya, amin. Angkatlah suaramu, pujilah Dia, tinggikan namanya. Sukacita bersoraklah, hei, nyanyilah dan menarilah bagi Sang Raja. Haleluya, nyanyilah dan menarilah bagi Sang Raja, bagi Sang Raja, bagi Sang Raja. Ku tak akan berdiam, memujimu selalu. Tepuk tangan sama-sama. Ku bersyukur padamu selama-lamanya, amin. Ku tak akan berdiam, memujimu selalu. Ku bersyukur padamu selama-lamanya, amin. Selama-lamanya, amin. Sekali lagi, selama-lamanya, amin. Yes, kita berikan tepuk tangan, sorak-sorai untuk Tuhan kita yang luar biasa. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Bapakku datang, yuk sama-sama menyembahmu di sini. Ku percaya Kau ada bagiku. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, tak usah ku cemas. Dia menghiburku saat ku lemah. Kau kuatku. Sama-sama ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa, perbuatan
Sama-sama katakan, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Hidupku, mari sembah Dia. Shirabaya Rabaya namane. Kami katakan kami tidak takut, karena Kau beserta kami. Kami hadapi semua bersama dengan Engkau. Hinamo yarana mase. Dimanapun kau berada, apapun keadaanmu, angkat suaramu, angkat hatimu, angkat wajahmu dan sembah Dia. Hinamo yarabade nano shidaranana. Angkat suaramu dan bersyukur, bermazmur, nyanyikan nyanyian baru bagi Tuhan. Shorodoboyanama sheredebeyanama sikiaranama sontoronomoyanama inando herenando shidaranana inamo yaranama shidarana. Sembah Tuhan, ku nyanyi haleluya. Sama-sama, ku nyanyi haleluya. Perkasa dan perbuatanmu. Katakan, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Ajaib perkasa perbuatanmu. Di hidupku, dimanapun kita berada saat ini, mari angkat kedua tangan kita, masing-masing bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur, katakan terima kasih Tuhan untuk kehidupan, terima kasih untuk kesehatan, terima kasih untuk keluargaku. Terima kasih Tuhan, kami masih bisa makan minum hari ini. Terima kasih untuk kesehatan. Terima kasih untuk apa yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kami. Bersyukur, ada kuasa di dalam ucapan syukur. Terima kasih Tuhan. Tuhan, ini jemaat-Mu ya Bapa. Kau mendengar setiap isi hati mereka. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama ku hidup. Ya Allahku, ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada, selagi ku
setiap waktu. Nyanyian pujian, nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis, biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Yuk sekali lagi saya ajak kita sama-sama katakan, ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama aku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada, selagi ku ada. Yuk sama-sama, inilah yang ku renungkan. Amin. Setiap waktu nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu, biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka, dan hatiku bersuka, dan hatiku bersuka karenamu. Yang bersuka mari sembah Dia, Hina Ramayano Sere Yaradama Senaro Yarana Mayanana Iraba Sere Nanana. Belajar ungkapkan syukurmu lewat nyanyian, lewat pujian, dan itu dinamakan mazmur. Pujianmu akan menyenangkan Bapa di surga, karena Bapa mencari penyembah-penyembah yang benar, yang menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Syorono boyana masikiara nama senano, inarono boyana mase. Yang lemah bangkit di dalam nama Yesus. Saat ini yang sakit terima kesembuhan di dalam nama Yesus. Hadiratnya memulihkan, hadiratnya menyembuhkan, hadiratnya mengangkat setiap kita, hadiratnya memberi sukacita. Kita mau terus memuji, kita mau terus menyanyi, menyembah Tuhan. I sing praises to your name, oh Lord.
name, for your name is great and greatly to be praised. I sing praises and I sing praises to your name. Oh Lord, praises to your name. Oh Lord, amen. For your name is great and greatly to be praised. Sekali lagi nyanyi pujian, nyanyi pujian bagimu Tuhan, pujian bagimu Tuhan. Namamu besar dan layak layak dipuji, nyanyi pujian bagimu Tuhan, pujian bagimu Tuhan. Namamu besar dan layak dipuji. Namamu besar, namamu besar dan layak dipuji. Yuk semuanya katakan, namamu besar, namamu besar dan layak dipuji. Amin. Saat ini yang sakit, angkat kedua tanganmu dan saya mau berdoa. Terima kesembuhan dari Tuhan. Kuperintahkan setiap sakit penyakit, virus COVID, Omikron, dan penyakit lain, apapun namanya, aku perintahkan keluar di dalam nama Yesus. Aku melepaskan kuasa kesembuhan mengalir. Oleh bilur-bilur Yesus, engkau sudah disembuhkan. Terima kesembuhan ini. Semuanya sama-sama katakan, oleh bilur-bilur Yesus, saya sudah sembuh. Oleh bilur-bilur Yesus, saya sudah sembuh. Haleluya. Sama-sama. Haleluya. Haleluya. Hikarabayana mayana masyiro boyana mayana masyiro. Terima kasih Tuhan untuk malam hari ini kami masih boleh
untuk online GBI Gilgal Tuhan, untuk BPW ini Syurga Tuhan. Boyana. Kami bersyukur untuk hari yang Kau berikan kami Tuhan, Yes. kehidupan, untuk setiap nafas kami. Kami bersyukur Tuhan dalam keadaan kami tetap bersyukur kepada Engkau Tuhan. Bapa di surga, kami ingat Tuhan, kami bangga sebagai bangsa Indonesia Tuhan. Yes. Ingat kami tinggal di negara ini Tuhan. Begitu banyak kekayaan alam yang boleh kami nikmati Tuhan. Ya, Kami benar bersyukur Tuhan, ajar kami belajar Tuhan untuk mensyukuri apa yang boleh kami nikmati Tuhan. Yes. Sebagai anugerah daripada Engkau Tuhan. Kami berdoa khususnya Tuhan untuk Presiden kami Tuhan, Bapak Jokowi, ya, Tuhan. Wakil Presiden maupun segala jajarannya ya Tuhan. Berdoa berikan hikmat-Mu Tuhan. Ya, turun Tuhan. ke atas mereka Tuhan. Amin. Kami percaya Tuhan, setiap apapun yang Kau gerakan, tangan mereka Tuhan, kaki mereka Tuhan, untuk boleh memajukan negara Indonesia kami ini Tuhan. Kami tahu Tuhan, kondisi kami Tuhan pada saat ini Tuhan, pada PPKM level 3 Tuhan. Kami percaya Tuhan, PPKM level manapun Tuhan. Kami berdoa Tuhan, Kau berikan kami sebagai rakyat, sebagai kami cinta negara ini Tuhan. Kami boleh taat Tuhan. Dalam setiap peraturan pemerintah Tuhan yang boleh dikeluarkan Tuhan. Biarlah kami juga Tuhan mensyukuri Tuhan setiap ketaatan kami Tuhan. Kami belajar untuk taat kepada Engkau Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Kami boleh ada Tuhan. Kami juga bersyukur pemerintah boleh menjaga kami Tuhan sebagai sesama kami Tuhan, negara kami Tuhan. Kami percaya Indonesia kami ini Tuhan boleh maju dan tetap Kau bukakan Tuhan setiap bisnis apapun Tuhan yang ada di negara ini Tuhan. Dalam setiap kondisi kami Tuhan, kami percaya bisnis kami Tuhan Kau jagai dan Kau sertai Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk negara kami Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk jemaat Gilgal Tuhan. Kami berdoa, kobarkan kami Tuhan. Tidak engahkan kami Tuhan. Walaupun kami online Tuhan, tidak bisa ibadah Tuhan. Tapi kami percaya Tuhan, Tuhan Yesus ada di mana-mana Tuhan. Kami percaya di hati kami, dimanapun Tuhan. Biarlah Kau eratkan kami Tuhan selalu kepada Engkau ya Bapa. Kami juga ingin berdoa Tuhan untuk pemimpin gereja kami Tuhan, untuk founder kami. Kami bersyukur Om Wen, Tante Meche dalam keadaan sehat Tuhan. Bersama dengan Pastor Juan dan Lucy. Kami berdoa Tuhan, Kau jagai, pagari rumah mereka Tuhan. Jauhkan dari virus apapun Tuhan. Jauhkan mereka Tuhan dari apapun. Kami percaya Tuhan, sesuatu yang baik, segala yang baik ada dalam rumah ini Tuhan. Kami berdoa juga Tuhan, berikan hikmat kepada mereka Tuhan sebagai pemimpin gereja. Biarlah kami Tuhan sebagai jemaat Tuhan boleh mengikuti dan taat Tuhan apa yang Kau berikan perkataan-Mu Tuhan kepada Pastor Juan, kepada kami Tuhan. Bapa di surga, kami juga berdoa untuk pastoral kami di gereja Gilgal ini Tuhan, berikan mereka juga kesehatan, keluarga mereka yang Kau pagari Tuhan dengan perlindungan daripada-Mu Tuhan. Biarlah kami boleh bersama-sama Tuhan, boleh menjadikan visi gereja kami Tuhan menjadi jemaat yang kuat Tuhan. Amin. Berdoa khususnya juga Tuhan untuk hubungan suami istri Tuhan. Kami tahu Tuhan dalam kondisi ini Tuhan, pererat kami Tuhan sebagai hubungan yang baik. Hubungan yang ada Kristus di dalam rumah tangga kami Tuhan. Kami berdoa hubungan suami istri maupun anak maupun menantu, mertua. Biarlah kami semua Tuhan, Kau pegang Tuhan. Kami juga selalu memegang tangan Engkau Tuhan. Kami tidak takut Tuhan, karena Engkau beserta dengan kami ya Bapak. Amin. Kami juga berdoa dan ingat Tuhan untuk anak-anak kami, teman-teman kami yang masih single Tuhan. Kami berdoa pertemukan mereka Tuhan dengan jodoh yang daripada Engkau Tuhan. Kami percaya Tuhan, jodoh yang daripada Engkau Tuhan selalu baik dan kami pegang itu Tuhan. Kami percaya Tuhan. Kami berdoa juga Tuhan untuk generasi muda kami Tuhan. Biarlah Tuhan generasi muda kami Tuhan boleh menjadi anak terang-Mu Tuhan. Garam-Mu Tuhan, dimanapun mereka boleh berada Tuhan. Mereka boleh menaikkan nama-Mu semakin tinggi Tuhan. Berkobar-kobar semangat mereka Tuhan untuk memuliakan nama Engkau Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Biarlah doa-doa ini Tuhan kami panjatkan. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami telah berdoa. Bapak di dalam surga, kami juga mau berdoa untuk keadaan, kondisi negara kami yang saat ini di dalam kondisi yang cukup genting ya Tuhan. Kami berdoa biarlah ada campur tangan Tuhan, rencana Tuhan yang indah untuk kami semua. Kami boleh
berpartisipasi dan menangkap apa yang menjadi pesan Tuhan, sehingga setiap kami Tuhan boleh terhindar dari setiap sakit penyakit maupun virus apapun Tuhan. Tuhan, saat ini juga kami berdoa Tuhan untuk firman yang akan dibagikan. Kami berdoa biarlah setiap sambungan internet atau apapun itu Tuhan buat lancar semuanya. Karena kami rindu Tuhan, firman Tuhan yang disampaikan ini boleh menjadi kekuatan, boleh menjadi damai sejahtera Tuhan, boleh menjadi penghiburan buat teman-teman kami, saudara-saudara kami yang mendengarkan Tuhan. Kami ingin nama Tuhan yang ditinggikan, dan biarlah waktu di depan kami ini Tuhan yang pimpin. Hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan kami bersyukur. Dan setiap kami yang percaya, mari kita sama-sama katakan, amin. Amin. Oke, selamat malam Pastor Juan. Selamat malam. Terima kasih atas kesempatannya. Dan selamat malam Bapak Ibu, saya akan langsung masuk di dalam sharing yang akan saya bawakan malam hari ini. Berapa banyak dari Bapak Ibu Saudara yang hari-hari ini di masa-masa pandemi mengalami banyak rencana yang tidak terjadi? Artinya berapa banyak rencana yang sudah Bapak Ibu bikin tetapi banyak mengalami, ya bukan kegagalan ya, tetapi tidak seperti yang kita harapkan. Kalau Bapak Ibu bisa cek, tahun 2021, berapa banyak sih yang terjadi, berapa banyak yang tidak terjadi? Boleh tulis di kolom chat. Dan juga, kalau di tahun 2022, kita baru masuk, kemudian tiba-tiba ada yang namanya Omikron, ada yang namanya apa, saya nggak tahu, itu apa yang akan datang. Tetapi, kita percaya bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang berkuasa. Tuhan kita, Tuhan yang ada di dalam setiap peristiwa yang terjadi di bumi ini. Tetapi kita juga tidak lupa bahwa di dalam dunia yang sedang terjadi ini, Tuhan juga memberikan kehendak kepada manusia untuk bisa membuat keputusan, untuk bisa melakukan semua rencana-rencananya yang sudah dibuat sendiri. Karena Tuhan tidak menciptakan robot, Tuhan menciptakan kita manusia yang punya kehendak bebas. Tapi seringkali manusia justru merusak rencananya sendiri. Bahkan teman-teman yang lain ya, atau manusia yang lain merusak rencana sesama manusia. Dan pada saat itulah saya percaya ketika Tuhan turut berperan di dalam mengubah setiap rencana-rencana manusia. Tentunya tidak semua. Tetapi terkadang Tuhan melakukan perubahan terhadap setiap rencana yang dibuat oleh manusia. Yuk kita buka ayatnya. Ya, atau contohnya dulu deh ya kita ya. Sebelum kita buka ayatnya, tapi teman-teman, Bapak Ibu semuanya pasti tahu Petrus ketika ketemu dengan Tuhan Yesus, dia adalah nelayan, penjala ikan. Tetapi ketika bertemu dengan Yesus, Yesus bilang, kamu bukan lagi penjala ikan, kamu adalah penjala manusia. Rencana Petrus menjadi penjala ikan, menjadi nelayan, berubah menjadi penjala manusia. Yang kedua, Musa adalah anak pangeran, ya, pangeran Mesir, dan Musa besar di Mesir 40 tahun. Tetapi ketika perjumpaan dengan Tuhan, Musa berubah dan ikut Tuhan menjadi nabinya Tuhan. Dia yang membawa bangsa Israel keluar dari Mesir. Jadi ada perubahan yang sangat total ketika terjadi Tuhan ikut campur di sana. Nah, Bapak Ibu, kalau kita mau lihat di dalam Alkitab, sebenarnya Alkitab itu bilang apa sih tentang rencana Tuhan? Yuk kita buka Alkitab kita. Mazmur 33 ayat yang ke-11 saya bacakan. Tetapi rencana Tuhan tetap selama-lamanya. Rancangan hatinya turun-temurun. Rencana Tuhan tetap. Rencana manusia bisa berubah-berubah. Ya, sebentar saya mau begini, sebentar saya mau begitu. Bisa berubah. Tetapi rencana Tuhan itu tetap. Dan katanya rancangan hatinya turun-temurun itu artinya dari setiap generasi yang sudah lama sampai yang sekarang, Tuhan tetap punya rencana yang sama, yaitu Tuhan mengasihi kita semua, ya. Dan yang kedua, saya ambil lagi dari Yesaya 14 ayat ke-27, bunyinya demikian, apabila Tuhan membuat rencana, tidak ada seorang yang dapat menghentikannya. Bukan iblis, bukan manusia dapat menghentikan rencana Tuhan. Jadi tidak ada seorang pun yang dapat mengganti rencananya Tuhan.
Jadi kalau kita sudah baca 2 ayat itu, saya rasa udah cukup ya. Nah, apa sih yang firman Tuhan katakan tentang rencananya manusia? Saya ambil dari Amsal 16, Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu bisa buka Amsal 16, jangan ditutup Alkitabnya. Kita buka dan kita bahas Amsal 16, ayat yang pertama sampai ke 33. Dan di sana dikatakan banyak sekali tentang rencana manusia. Apa sih yang Alkitab katakan tentang rencana manusia? Amsal 16 ayat ke-1 bunyinya begini, saya bacain ya. Manusia boleh membuat rencana, tetapi Allah yang memberi keputusan. Ayat yang ke-9, manusia dapat membuat rencana, hampir sama, tetapi Allah yang menentukan jalan hidupnya. Sekali lagi, yang terakhir, manusia membuang undi, ya, cap cipcup, mau buat keputusan yang mana, tetapi yang menentukan jawabannya hanyalah Tuhan sendiri. Jadi dari ketiga ayat ini, Bapak Ibu, kalau kita baca, kalau ada, Freddy kamu boleh makan, tapi, nah ini ada sesuatu penekanan yang di belakangnya. Tadi kan, tapi Allah yang menentukan. Jadi manusia buat rencana boleh-boleh aja. Tetapi penentunya tetap Tuhan. Jadi kesimpulannya Bapak Ibu, ketika Tuhan merubah rencana kita, mengubah rencana kita, itu artinya apa sih? Yang pertama, Tuhan sedang ingatkan kita bahwa dialah pengendali kehidupan kita. Amsal 16 ayat yang ketiga dikatakan bahwa seperti ini, percayakanlah kepada Tuhan semua rencanamu, maka kau akan berhasil melaksanakannya. Kata percaya Bapak Ibu di sana, kalau kita percaya Tuhan yang menentukan, berarti kita harus serahkan rencana kita kepada Tuhan. Dan kita harus sertakan Tuhan di dalam rencana kita. Saya ulangi, kalau kita percaya sama Tuhan, akan rencana Tuhan, maka kita akan serahkan rencana kita kepada Tuhan. Dan kita sertakan Tuhan di dalam rencana kita. Jadi kalau saya lagi bikin budget, saya bikin rencana sama bos saya harus cerita, bos ini rencananya begini loh. Ya, saya mau bikin begini, ya, cerita. Kita harus tanya pendapatnya. Bos, saya maunya begini nih, kira-kira oke nggak ya? Terus, kalau udah tanya, pasti kita harus dengar arahannya apa. Baru bisa di ACC. Jadi ketika teman-teman punya rencana, kalau teman-teman tahu bahwa Tuhan pengendali kehidupan kita, teman-teman tuh harus percayakan, harus serahkan, dan harus sertakan Tuhan di dalam rencana kita. Amin. Apa sih rencananya? Rencana bisnis, pengen kembangin bisnis. Ah, saya mah nggak perlu, saya itu orang mentor saya udah jago banget, itu cuanmologi katanya. Teman-teman, percayalah Tuhan pengendali kehidupan kita. Ya, Amen. jadi bisnis kita juga harus bawa dulu ke Tuhan. Tuhan, saya punya rencana ini, saya mau join sama si A, si B, si C. Tuhan, saya mau ke dokter ini, katanya dia jago, benar dia jago. Tapi teman-teman bawa dulu ke Tuhan. Tanya dulu ke Tuhan. Minta pendapatnya dulu. Teman-teman mau pacaran sama si A, jangan udah beda agama, baru teman-teman tanya Tuhan, Tuhan boleh nggak? Enggak. Teman-teman bawa dulu. Saya punya rencana ini Tuhan untuk dia, untuk ini. Saya mau nikah, mau apa. Dan lain sebagainya, teman-teman. Itu yang pertama. Kalau Tuhan sampai rubah rencana kita, berarti Tuhan lagi ingatkan kita, dia pengendali. Dan dia mau kita percayakan semuanya kepada dia. Yang kedua, kenapa Tuhan merubah rencana kita? Karena Tuhan punya rencana yang jauh lebih baik daripada yang rencana kita buat. Terkadang kita merasa bahwa rencana kita itu yang paling hebat, paling bagus, paling jitu, udah deh, nggak mungkin, ini udah pasti cuan, udah pasti nggak mungkin rugi, udah pasti begini 95% dan lain sebagainya. Amsal 16 ayat kedua dikatakan begini, setiap perbuatan orang mungkin baik menurut pandangannya sendiri, menurut matanya sendiri. Bahkan Amsal 16 ayat 25 diberikan peringatan, setiap perbuatan, ada jalan yang tampaknya benar bagi kita, tetapi jalan itu hanya membawa ke dalam maut. Ada jalan yang tampaknya benar banget, pasti banget, tetapi ternyata menuju maut. Teman-teman, kita punya sudut pandang ini terbatas. Teman-teman cuma bisa ngelihat saya di area sini aja. Kalau saya geser ini, teman-teman bisa ngelihat ruangan ini seluruhnya.
Jadi pandangan kita terbatas. Sedangkan Tuhan dengan helikopter view-nya bisa melihat dari segala angle. Dan kita cuma punya satu angle. Dan kita begitu yakin bahwa this is the right one. Padahal Tuhan bilang, this no. Ada yang lebih baik untuk kita. Dan teman-teman, saya mungkin bisa sharingkan sedikit bahwa anak saya yang paling besar, Hazel, itu punya cita-cita sejak SMP masuk ke dalam fakultas kedokteran. Ya, mau masuk dokter, biologinya bagus banget, 90, 100, selalu bagus, paling bagus. Wow. Dan saya yakin, oh ya ini pasti masuk dokter, bisa lah. Semak 1 gitu kan. Ketika SMA, ternyata ada tes. Ya, tes mata, ternyata didapatkan hasil dia punya buta warna parsial. Bukan buta warna ya, buta warna parsial. Jadi ketika warna dicampur, dia tidak bisa melihat warna yang ada itu apa setelah dicampur. Nah, teman-teman, Bapak Ibu, ketika diketahui bahwa fakultas kedokteran tidak bisa menerima orang yang ada buta warna parsial, maka rencana Hazel menjadi berantakan. Dia sedih, dia minta berdoa. Tahun 2018, dalam satu perjalanan saya cerita ke Pastor Juan, dan saya bilang, iya Hazel mau masuk kedokteran tapi nggak bisa. Pastor Juan doain, tumpang tangan di bus gitu ya, saya masih ingat, kita berdoa, ya, bahkan sampai nangis gitu kan. Ternyata Bapak Ibu buta warnanya nggak bisa hilang, dan dia nggak bisa masuk kedokteran. Di mana-mana tidak ada, ya, sampai ngobrol ke Tasya dan lain sebagainya, akhirnya kesimpulannya tidak bisa. Saya bimbing Hazel, saya bilang coba tanya Tuhan, Tuhan maunya apa? Tuhan mau arahkan kamu kemana? Jadi ketika dia masuk SMA dan sudah penjurusan, begitu dia mencari Tuhan dan menanyakan kepada Tuhan, ternyata nilai yang terbaik saat itu bukan biologi lagi, kimia. Saya tanya, kok kamu jadi suka kimia? Iya, Wi, jadi suka kimia. Oh ya? Dia bilang gitu. Oke, kalau gitu, jadi ketika kita datang ke Universitas Indonesia, kita lihat semua itu tidak boleh yang ada namanya buta warna parsial, termasuk ilmu pasti. Jadi alternatifnya adalah waktu itu Hazel bilang, kalau gitu mau masuk farmasi deh, Pi. Ya kan? Saya lihat kok ada tulisan buta warna parsial, tapi nggak terlalu jelas. Saya datang ke Universitas Indonesia, saya tanyain ke panitianya, dia bilang, nih, anak saya begini, saya jujur, saya bilang saya nggak mau bohong, saya bilang anak saya ada begini. Oh, itu nggak mandatori, Pak, nggak apa-apa. Teman-teman, syarat yang ada di website, begitu kita buka kembali, menjadi nggak ada. Jadi nggak ada tulisan buta warna parsial. Dan ketika kita pulang dari Amerika, di airport, hari itu adalah hari di mana diumumkan apakah dia bisa masuk UI dengan jurusan farmasi, atau dia pilih di ITB dengan jurusan teknik fisika. Dan waktu kita buka hasilnya di airport, langsung loncat. Ternyata Hazel diterima di UI, di farmasi. Dan saya bilang, rencana Tuhan jauh lebih baik. Hari ini, kalau saya ngelihat Hazel dengan dia ada di farmasi, dengan keadaan pandemi seperti ini pekerjaan Tuhan yang luar biasa. Hari itu mungkin Hazel bilang, aduh Tuhan nggak baik, Tuhan rubah rencana saya. Tapi ternyata tidak. Ternyata itu jauh lebih baik. Kita kadang nggak ngerti apa yang baik. Dan yang saya suka dari Yeremia 29 ayat 11. Karena aku, Tuhan, mengetahui segala rencanaku bagimu. Amin. Demikianlah firman Tuhan. Rencana-rencana itu untuk kebaikan. Setiap rencana pasti untuk masa depan. Nggak mungkin kita rencanain masa lalu. Semuanya untuk masa depan. Dan Tuhan bilang, bukan untuk keburukan, untuk memberikan kamu masa depan. Siapa yang sih tahu masa depan kita selain Tuhan? Cuma Tuhan yang tahu masa depan. Hari ini kita nggak tahu itu baik. Tapi masa depan yang Tuhan bilang penuh dengan pengharapan. Penuh dengan pengharapan. This is janji yang paling bisa menguatkan saya. Dan saya melihat begitu baiknya Tuhan dengan merubah rencana yang sebenarnya dia mau ambil menjadi seperti ini. Dan yang terakhir, teman-teman. Yang ketiga, apa sih yang Tuhan maksudin ketika Tuhan mengubah rencana kita? Tuhan sedang mengajarkan kita
dengan mengubah dan menumbuhkan karakter kita. Waduh, rencananya gimana tuh? Kok, Fred, kok dibatalin? Apa hubungannya sama karakter? Teman-teman harus ingat, ngapain Yesus datang ke dunia kalau bukan memberikan teladan kepada kita? Goalnya kita adalah to be like Jesus. Nggak mungkin Jesus orangnya sirikan, nggak mungkin Jesus orangnya marahan, nggak mungkin Jesus orangnya jutekan. Jadi karakter-karakter yang baik Tuhan sedang siapkan untuk kita. Ketika Tuhan rubah rencana kita, sebenarnya Tuhan sedang mengubah kita. Mengubah pribadi kita. Kamu harus jadi lebih sabar. Kalau teman-teman baca ayat 12, 16, 17, 19, seterusnya. Semuanya bilang tentang karakter-karakter yang kita harus punya ketika kita menyusun rencana. Lebih baik penghasilan sedikit disertai dengan kejujuran daripada kita hidup curang. Maksudnya apa? Berarti uang bukan segala-galanya. Tuhan senang nggak kita punya uang banyak? Senang banget. Tetapi Tuhan jauh lebih senang ketika kamu dengan jujur bisa jadi orang yang sukses. Jadi Bapak Ibu, Amsal 16 ayat ke-20, firman Tuhan katakan begini, perhatikan apa yang diajarkan kepadamu. Firman Tuhan mengajarkan banyak hal. Tetapi kalau kita salah fokus, salfok, oh goalnya saya harus sukses, saya harus kaya. No. Sometimes Tuhan bilang, change your heart and I will change your circumstances. Rubah hatimu, maka aku akan rubah situasimu. Ya kan? Jadi, perhatikan apa yang diajarkan kepadamu, maka kau akan mendapat apa yang baik. Siapa mau yang baik? Saya mau yang baik. Percayalah kepada Tuhan, maka kau akan bahagia. Jadi, Bapak Ibu, kalau kita tahu bahwa Tuhan ingin mengajarkan kita supaya kita bertumbuh, supaya kita lebih baik, supaya kita lebih seperti Yesus, kita dengan lantang berani berkata seperti Roma 8 ayat yang ke-24. Kalau kita sudah melewati hal-hal yang kayaknya kita bilang, kok begini ya, kok begitu ya, kok begini ya, begini. Kok Omikron lagi ya, kok gereja online lagi ya. Saya bersyukur ketika Pastor Juan di minggu lalu di PPW seperti ini bilang, saya jam 7.20 ketika saya berdoa sama Tuhan, akhirnya saya memutuskan untuk online lagi. Saat itu saya diminta untuk tim kita melayani di hari Minggu. Dan saya tanya teman-teman, semua teman-teman workers itu semangat. Siap kok. Padahal hari itu saya nggak tahu kenapa tiba-tiba saya mulai flu. Saya mulai batuk, pilek gitu ya. Dan di timnya kita udah 3 keluarga yang kena COVID. Tapi saya udah bilang ke Pastor Owen, saya bilang, nggak apa-apa Pastor Owen, kita tetap jalanin. Kalau memangnya itu yang diamanatkan, ya udah kita jalan. Tapi ketika Pastor Juan berdoa kepada Tuhan dan bukan dengar dari pemerintah only, saya bersyukur. Karena di saat rencana yang tadinya onsite berubah jadi online, saya tahu itu nggak enak. Karena saya tahu di saat itu juga Tuhan sedang menyiapkan satu pertumbuhan yang jauh lebih baik. Karena tiada pertumbuhan tanpa perubahan. Tiada pertumbuhan tanpa perubahan. Jadi nggak mungkin kita bertumbuh kalau kita nggak berubah. Jadi ketika kita mengerti hal itu, saya percaya Roma 8 ayat ke-28, kita akan bacakan dengan lantang, dengan yakin bahwa kita bisa bilang gini, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Kita nggak ngerti banyak hal, tapi kita yakin, kita tahu sekarang Allah masih bekerja. Allah masih memberikan yang terbaik untuk kita, walaupun keadaan nggak baik. Dan kita mengasihi Tuhan dan terpanggil di dalam rencana Tuhan. Ketika kita pergi, jalan-jalan, rencana kita berubah. Tadinya karantina 3 hari. Jadi 5 hari. Jadi 7 hari. Jadi 10 hari. Di bus yang tadinya semangat nyanyi puji-pujian, 10 hari masih semangat. Semangat ya.
Setelah kita masuk di dalam karantina, Bapak Ibu, apa yang terjadi? Kita harus bayar lebih mahal. Tetapi ketika kita menjalani itu dengan taat, Ko Jimmy bilang, ayo mau yang jalur pendek atau yang jalur sesuai sama Tuhan? Ya, kita bilang ya udah sesuai dengan iman, melangkah dengan iman. Kita yakin semuanya akan berjalan dengan baik. Tetapi tidak ada mujizat. 10 hari kita karantina. Tetapi yang terjadi adalah kita nginep di satu hotel yang teman kita di dalam grup itu sedang punya uang di dalam hotel itu dan nggak bisa diambil uangnya. Jadi mereka ini sangat generous, kasih kita diskon 30%, dan kita ngineplah di hotel itu. Hotel bintang 5 yang di Kuningan. Dan kita bersyukur, berterima kasih bisa menikmati masa liburan kita ditambah 10 hari, dan tidak terasa, setiap malam sampai jam 1 pagi itu mereka kumpul di kamar saya, ngobrol, tiktokan, sampai kecakap sekikik, nggak merasa kita di karantina. Dan setelah itu salah satu anak sel saya bilang gini, kok ini biayanya gede. Iya, tapi saya bilang Tuhan akan gantikan, pasti buat kita. Teman-teman, tanggal 24 Desember, saya 1 menit lagi, 24 Desember, kita keluar dari karantina. Tiba-tiba ada yang telepon saya, Fred, kamu datang malam ini, ambil uang. Kamu datang malam ini, ambil uang. Saya datang sama Wiwit nggak percaya, ambil uang itu, orang itu utang udah lama, nggak bayar, tiba-tiba manggil, malam Natal, saya pikir Sinterklas datang. Dan benar sampai di situ kita dibayar. Terbengong-bengong, saya nggak bisa pulang di Tamrin karena jalanan di blocking semua. Dan saya bilang ke anak sel saya yang jadi pemimpin saya bilang, Litsi, saya nggak tahu apa yang terjadi, tapi ketika iman saya berbicara di depan, bahwa Tuhan pasti akan menyediakan yang baik. Tuhan rubah rencana kita stay lebih panjang, tapi Tuhan menyediakan mujizat buat saya, untuk saya semakin yakin bahwa ketika Tuhan mengubah rencana, adalah yang lebih baik untuk kita. Sekian firman Tuhan, kiranya bisa memberkati kita semua dan memberikan kita kekuatan supaya kita yakin dan percaya bahwa tes yang diberikan Tuhan ini akan memberikan kebaikan buat kita. Amin. Amin. Thank you, Fred, Wiwit. Bapak Ibu yang diberkati bisa memberikan apresiasi, menuliskan di komen. Kaget saya, tiba-tiba muncul. Biasa habis itu ada mujizat nih Bu Wiwit, tiba-tiba muncul. Boleh kasih hatinya, jempolnya, tepuk tangannya. Dan ini saya akan post di IG Story, GBI Gilgal, IGTV, sorry. So, kalau kita diberkati, kita bisa memberkati orang lain. Kalau kita suami istri ikut, berarti sekitar 1.300 orang yang ikut, kita sebarkan. Jadi berkat, orang-orang yang sedang buntu, mereka bisa dapat jalan keluar. Oke, saya akan post bentar lagi. Bapak Ibu yang kasih oleh Tuhan, terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, pertolongan, persekutuan yang manis, dan pimpinan Roh Kudus, menyertai kita mulai hari ini, sampai Yesus jemput kita kembali. Dan semua yang percaya sama-sama katakan, Amen. God bless you. Terima kasih, Pastor Juan. Thank you. Yo, thank you. Bye.